Ya, halo, perkenalkan nama saya Tambor Sirait, Eee, perken eee, dan teman perkenalkan saya, perkenalkan nama saya Sergio Joseph Valente. selamat siang sebelumnya. Jadi kita di sini ingin mempresentasikan hasil tugas besar kita, komunikasi akses wireless, yang di mana dengan judul perencanaan jaringan 4G LTE di Kota Pasuruan. Baik, yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan wilayah perencanaannya. Wilayah Wilayah perencanaan yang kita ambil itu dari profil wilayah Kota Pasuruan, yang di mana Kota Pasuruan ini yaitu sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Letak dari Kota Pasuruan ini sendiri berada di 7 derajat 35 derajat sampai 7 derajat 45 derajat lintang selatan dan 112 derajat 45 derajat sampai 112 derajat 55 derajat bujur timur. Kota Pasuruan ini juga terletak di tengah-tengah Kabupaten Pasuruan dan merupakan daerah pesisir Laut Jawa. Untuk ketinggian rata-rata ketinggian rata-ratanya yaitu berada di 4 meter di atas permukaan laut. Untuk pembagian kecamatan, ada 4 kecamatan di Kota Pasuruan dengan luas 35,29 kilometer kuadrat. Dan juga jumlah penduduk yang ada di Kota Pasuruan tersebut berada di 208.006 jiwa. Kemudian next. Oke, masuk lagi ke bagian parameter perencanaannya. Nah, parameter perencanaan itu adalah alat ukur yang digunakan dalam sebuah perancangan yang menunjang perencanaan tersebut agar mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, oleh karena itu dalam perencanaan jaringan 4G LTE ini pada Kota Pasuruan dengan luas wilayah kurang lebih sebesar 35,29 kilometer kuadrat. Nah, diperlukan nih beberapa parameter untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, ada beberapa parameter. Yang pertama mungkin bisa dilihat, di sini perancangan kebutuhan jaring LTE, diestimasikan sampai 3 tahun ke depan, yaitu sampai tahun 2024. Terus yang kedua itu ada jumlah pengguna layanan LTE ini adalah penduduk pada usia produktif. Nah, penduduk usia produktif mungkin sekitar tahun 15 tahun sampai 64 tahun. Terus yang ketiga itu perancangan jaringan menggunakan frekuensi dan bandwidth milik Telkomsel untuk frekuensi sebesar 1860 MHz dan bandwidth sebesar 22,5 MHz. Terus yang keempat itu kita akan menggunakan antena trisektoral. Terus yang kelima itu tinggi EU-nya adalah sekitar 1,75 meter dan tinggi antena sebesar 45 meter. Terus di Kota Pasuruan itu market share-nya terbesar itu di Telkomsel dengan sebesar 58,9%. Terus pengguna LTE penetration sebesar 54,7%. Perhitungan pad loss-nya menggunakan COS 231. Terus yang ini adalah capacity planning-nya. Nah, dalam capacity planning ini memerlukan dua sisi perencanaan, yaitu capacity planning dan coverage planning. Nah, coverage planning itu berkaitan dengan ini di sini nggak ada ya. Berkaitan dengan tingkat kemampuan jaringan untuk mampu menyediakan layanan dengan tingkat kualitas yang baik kepada pelanggan.
Sedangkan capacity planning itu mempunyai parameter input seperti macam-macam layanan jaringan, jumlah pengguna layan, serta bandwidth yang dibutuhkan dari masing-masing layanan tersebut. Nah, ini buat luas area yang dari kota Pasuruannya, terus LTE user-nya 38,363 jiwa, terus network throughput-nya, uplink-nya 396,6 Mbps, terus downlink-nya 1643,8 Mbps, dan lain-lain yang udah dipaparkan dalam tabel ini. Selanjutnya untuk perhitungan path loss-nya. Nah, di path loss-nya itu di sini 136,753 dikurang dengan 3.473. Hasilnya itu dapatnya path loss-nya itu dapatnya hasilnya 133,27 dB. Di sini coverage planning-nya yang tadi seperti yang saya sudah sampaikan, coverage planning itu lebih ke arah area-area yang dapat diaplikasikan 4G LTE-nya itu sendiri. Nah, di sini ada MAPL downlink-nya. Hasil perhitungan MAPL itu maksimum allowed path loss sebesar 134,77 dengan nilai ENB TX-nya TX power sebesar 45 dB. Nah, ini hasil dari perbandingan capacity dan coverage planning-nya. Boleh Tambor, silakan dilanjutkan di bagian hasil perancangannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk hasil perancangan. Untuk hasil perancangan berikut adalah hasil simulasi yang kita gunakan menggunakan perangkat lunak yaitu Atul. Di sini sebenarnya hasil simulasi itu yang kita ambil ini yaitu hasil prediksi penempatan site dengan pengukuran yang telah kita lakukan tadi. Dari pengukuran di awal itu yang dari coverage planning, kemudian dari capacity planning, perhitungan number of user, kemudian dari perhitungan cell capacity. Nah, di sini berikut hasil dari BTS atau penempatan site yang akan digunakan di kota Pasuruan tersebut dengan pengukuran-pengukuran yang sudah jelas. Yang pertama itu ada seperti digambar dari site 1, site 2, site 3, kemudian site 4. Dari site 3 ke site 4 ada jarak lumayan. Kemudian ke site 5, site 6, kemudian site 7 berada di tengah, site 8 sampai site 14. Site 15, maaf. Oke, lanjutkan. Berikut hasil perancangannya. Hasil perancangannya yaitu menggunakan simulasi perangkat lunak Atul. Hasilnya tadi itu dengan perhitungan-perhitungannya, yang pertama itu hasil histogramnya, gambar histogramnya coverage by C atau DL. Seperti gambar berikut. Kemudian untuk gambar CDF-nya coverage by C atau DL seperti gambar yang di gambar sebelah kanan. Oke, lanjut. Jadi di sini untuk kesimpulan yang kita ambil setelah melakukan perhitungan dan simulasi, yaitu yang pertama, perancangan jaringan seluler LTE itu pada kota Pasuruan mempunyai luas wilayah sebesar 35,29 km², yang memiliki 4 kecamatan, dan karena itu jumlah site yang diperlukan sekitar 16 tower, sesuai dengan prediksi dari perhitungan capacity planning yang kami lakukan. Kemudian yang kedua itu hasil yang didapatkan yaitu dari perhitungan path loss dan prediksi site
berdasarkan perhitungan capacity planning, kemudian dibandingkan dengan coverage planning sesudah tercapai dan memenuhi standar. Pada perencanaan ini juga kita menggunakan frekuensi sebesar 1860 MHz dan bandwidth sebesar 22,5. Saya rasa sekian hasil presentasi kami tentang tugas besar kami itu perancangan menggunakan perancangan menggunakan Atul pada Kota Pasuruan. Saya Tamor Sirait dan teman saya Sergio Joseph Valente. Mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.